kembali lagi ke Omah Dipa. Podcast hari ini saya ditemani oleh seorang sahabat kami asal dari Kuta Mandalika, saudara saya Risman. Selamat datang Risman di Omah Dipa. Selamat datang, selamat pagi. Ya, terima kasih Risman udah menyempatkan hadir di podcast Omah Dipa hari ini. Kita akan membahas banyak hal hari ini. Nah, mungkin sebelum kita menuju satu pembahasan yang utama, mungkin banyak juga dari teman-teman yang menonton video ini pengen tahu tentang saudara kita Risman. Nama panjangnya siapa, Risman? Nama panjang Murtaya Risman. Murtaya Risman. Ya, cuman kalau dipanggil di European name, nama saya Richman. Gitu. Richman, oke. Wah, ini yang cool nih. European name ya. Iya. Richman, gitu ya. Berarti memang nama kecil lah itu ya. Dari kecil udah dipanggil Risman ya. Kalau nickname sih banyak. Banyak. Malah tidak nyambung sama nama aslinya. Oh gitu. Ya, nama saya ada yang panggil saya Ado. Ada yang panggil saya Adong. Ada yang panggil saya Ador. Ya, pokoknya ada Ado. Kayak nama gitu. Makanya saya selalu mengatakan my name is Rich Man. I try to be rich inside and fresh outside. Asik, cool nih, mantap ini. Itu salah satu alasan kenapa saya mengundang Rich Man adalah beliau ini sangat-sangat penuh dengan filosofi hidupnya kayaknya. Pengalaman spiritualnya cukup banyak kayaknya nih. Ya, belajar dari teman-teman juga, dari sering komunikasi juga. Intinya sesuatu yang baik itu kan diawali dengan jalinan yang banyak, silaturahim yang banyak. Ya, itu nantinya endingnya akan baik. Ya. Nah, terkait dengan banyaknya pemberitaan yang kemarin, Risman, terkait dengan satu gelaran seperti yang dipakai nih, jaketnya nih. Ini kebetulan saya punya teman ya salah satu kru dari Dorna Crew. Ya, namanya Eugenio Daharo, dia yang memberikannya lah kepada saya. Karena saya intens juga sama dia. Risman kerjanya di? Saya di Novotel Lombok Hotel, bagian front office. Tapi spesifiknya di concierge. Apa itu? Concierge ini yang memberikan pelayanan lebih ke tamu, artinya pelayanan yang membuat how to make the guest satisfaction, how to make the guest cheer up, how to make the guest happy. Itu tugasnya. Dan kita sering bantu juga kalaupun ada tamu yang yang menanyakan destinasi wisata yang ada di Lombok. Itu memang tugas pokok kami sebagai concierge. Tentunya kami harus paham dan tahu destinasi di Lombok khususnya. Sudah cukup lama kerja di? Kalau di concierge 2017. Tapi sebelumnya kalau untuk komunikasi dengan tamu, berinteraksi dengan tamu secara langsung, itu sejak 2008. Soalnya awalnya saya di pantai. Kerja di Novotelnya sendiri sejak 2017 tadi? Bukan, atau sejak 2008. Sudah di Novotel kerja? Tapi belum di bagian concierge ya? Iya, sekarang di concierge. Dulu 4 tahun di recreation namanya. Leisure. Tapi berarti dengan durasi artinya udah cukup lama kerja di Novotel, menandakan
Risman memang ada passion ke situ ya, senang menjalaninya. Benar, ya sesuatu pekerjaan kalau kita senang, artinya kita menikmatinya, kita enjoy. Oke. Aslinya memang asli area lebih spesifik, aslinya Risman di daerah mana? Saya aslinya Sengkol, Oke. Bolok Kerok, nama kampung Bolok saya Kerok. ya. Oke. Bolok Kerok, Sengkol. Jarak dari Mandalika area itu kurang lebih 15 kilo lah. 15 kilo ya, Ya, lumayan. kalau jarak tempuhnya pakai sepeda motor 17 menitan. Oh iya. Ngebut itu 17 Nah, menit. normalnya enggak 17 normal menit ya, normal Oke. nyampe 15 sudah. kilo ya. Nyampe area Mandalika ya. Oke. Apa karena gara-gara ada MotoGP jadi ngebut ikutan ngebut gitu Tapi ya? MotoGP baru kemarin, pagelarannya Oh, iya, aja iya. 2022 ya. Iya iya. Kan kemarin ada pemberitaan tuh tentang fenomena yang terjadi bahwa Risman banyak diberitakan oleh media ya. Iya. Baik media cetak maupun digital gitu. Tentang apa yang sudah Risman berikan apa namanya ke tamu tentang konsep hospitality ya, tentang apa istilahnya ya, bukan respon tapi apa sih istilahnya ya yang diberikan ini, perlakuan iya. apa ya, bukan service Service ya. dari Risman, Excellent service gitu. iya, dari Risman kepada salah satu tamu yang akhirnya ternyata si tamu ini adalah pembalap yang menjadi winner di ajang MotoGP, dan itu viral itu Risman. Iya. Nah itu bisa menjadi kalau buat saya itu pemikiran saya adalah itu bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain bahwa begitulah semestinya, bahwa kita di jasa servis lah bilang ini di konteks pariwisata itu menjadi impact yang sangat baik buat semua, bukan hanya Risman kan, itu impactnya buat semua kalau saya bilang, buat Lombok khususnya dan NTB pada umumnya. Itu emang seperti itu habitnya Risman dalam berinteraksi sama tamu, atau karena memang spesial ini kebetulan Risman tahu bahwa dia pembalap gitu. Kalau untuk how to communicate with the guest itu sudah jadi kewajiban kami sebagai staf hotelier ya. Oke. Apalagi saya kan kerja di Novotel, di mana di sana kami dituntut benar untuk membuat tamu itu bahagia, tamu itu merasa puas, karena the guest is priority. Yeah. Dan itu kami lakukan, bukan saya sendiri, bukan saya pribadi. Kami sebagai staf Novotel itu sudah memberikan pelayanan dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik ke tamu-tamu kami. Tidak mesti dia itu seorang rider, dia itu domestik, lokal atau apa. Kami memperlakukannya sama. Ya, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kami memberikan servis yang baik, yang semaksimal mungkin ke tamu. Cuman banyak yang menanyakan kenapa kok Miguel Oliveira si Miguel. Karena itu apa namanya, di sana kan banyak rider juga yang stay di hotel kami. Yang notabene-nya para rider itu kan berkelas dunia, memang internasional. Kayak banyak yang Bapak tahu mungkin dari media-media yang lain. Banyak rider yang stay di sana. Dan di sana ada juga yang namanya Miguel Oliveira juga pembalap dunia, cuman di Indonesia kan tidak begitu diagungkan gitu. Sementara kesan pertama saya sama Miguel Oliveira sangat berkesan. Itu di pribadi saya. Cuman kalau sama teman-teman mungkin beda lagi gitu. Pembalap yang mana yang dia jagokan kan beda-beda. Berarti bahwa seperti itulah memang Risman kesehariannya. Jadi tidak ada spesial
karena ini seorang riders gitu kan, nggak ada spesial kan ya. Tidak Arti ada yang perlakuannya sama aja iya, sebenarnya sama ya. aja. Kalaupun ada yang spesial, kenapa harus pilih Miguel kan begitu? Betul. Kenapa enggak ya Marquez Marquez misalnya, yang ya. spesial sekali Iya, gitu. iya, oke. Tapi memang kami memberikan pelayanannya, kami ratakan sama. Oke. Cuman ada magnet, ada chemistry di balik semua interaksi kita sama tamu gitu. Oke. Ketika kita dapat kontak intens ngomong sama tamu, kan kita udah dapat tamu yang mana yang akan yang betul-betul ngeklik gitu di pasti ada itu terjadi ya. Meskipun dari ratusan tamu yang stay di sana, pasti ada. Akhirnya tuh yang saya baca di pemberitaannya bahwa si Oliveira ini mendedikasikan kemenangannya kepada Risman itu. Itu seperti apa ininya tuh? Konteks itu. Maksud dari si Oliveira ini apa terhadap statement dia? Mungkin sebelum Miguel mendedikasikan karena kami banyak interaksi juga sama Miguel ya. Dan di sela-sela kesibukannya dia, di sela-sela kesibukan saya juga sebagai karyawan hotel ya, kami sempatkan waktu untuk bincang-bincang, selalu sempatkan waktu untuk bercerita satu sama lain. Dan kami banyak kesamaan, banyak chemistry sama Miguel. Mana dia family man juga. Terus dia punya anak bayi, saya pun demikian. Banyak cerita, saling berbagi cerita, dan setiap kali saya ngomong, saya selalu akhiri dengan kamu pasti naik podium, saya akan doain kamu. Selalu saya katakan demikian, dan saya lihat tatapannya Miguel juga penuh harapan. Dan saya yang diberikan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab secara moral dari tatapan matanya Miguel itu harus saya doain memang. Dan terjadi ya. Dan alhamdulillah sukses lah buat Miguel Oliveira. Iya. Mungkin itu yang membuat akhirnya dia ada nilai kepuasan tersendiri. Iya. Selama stay di Novotel, apa yang mereka rasakan, Risman? Ada kesan dari mereka yang disampaikan ke Risman nggak? Dari si guest ini, si Miguel Oliveira. Iya, ataupun timnya lah, teman-temannya lah bilang. Kebetulan Miguel Oliveira kan datang sama krunya juga. Di samping itu juga ada bapaknya yang ikut, si Paulo Oliveira. Sempat bincang, ketika saya ngobrol sama Miguel juga beliaunya ada, dan sempat saya kasih itu saya kasih kata-kata support di depan bapaknya. Saya bilang, Miguel, seberapa kuat kamu berusaha, seberapa hebat kamu mengendarai motor kamu, kalau kamu tidak dapat restu dari orang tua kamu ini, kamu tidak akan jadi apa-apa. Dan bapaknya bilang, benar itu, dengar itu Miguel. Itu salah satunya yang menyentuh mungkin, yang jadi empati buat Miguel ya. Karena saya juga tidak tahu, karena banyaknya saya ngomong sama Miguel yang bikin dia support. Di antara sekian banyak itu yang mana yang menyentuh perasaannya. Betul. Nah, kalau terhadap kesan si Miguel ataupun yang lain yang sempat menginap di situ terhadap atmosfer pariwisata di Lombok, apa kira-kira kesan mereka? Ada nggak mereka pernah menyampaikan itu? Asik kah stay di sini atau apa? Kalau secara umum semua rider dan krunya juga, karena sudah sering ke sana, dari tes pramusimnya juga ke sana, mereka dari WSBK-nya juga pernah ke sana, yang krunya ya. Dan rider-ridernya juga sangat
terkesan dan terkesima stay di Lombok pada umumnya ya, tapi di Novotel khususnya ini. Soalnya rider sama kru kan menyebar, terbagi, tidak stay di satu hotel gitu. Tapi saya yakin di hotel-hotel yang lain di Kute, di Lombok ini, saya yakin teman-teman yang ada di hotelier akan memberikan servis yang sama seperti kami di Novotel. Cuman mereka kan teman-teman ini masih belum dapat momentum itu aja. Betul. Tapi pada umumnya bahwa si mereka yang stay di Lombok kemarin merasa puas berarti ya, si tamu ya pada umumnya lah ya. Iya, karena tidak ada komen yang jelek tentang pariwisata Lombok sejauh ini ya, yang saya kutip juga, karena kami di hotel juga ada media itu juga, media luar, media komen, tempat komen tamu gitu. Jadi ada rasionya, ada itunya, ada nilai-nilainya. Dan sementara kita masih di level aman semua semua ini secara garis besar di untuk pariwisata Lombok Lombok ya. Oke, bagus sekali berarti. Nah, terkait dengan bicara tentang profesinya Risman sekarang di Novotel, apakah memang latar belakang pendidikannya Risman ada di perhotelan atau apa? Kalau merunut kita kembali ke 20 tahun yang lalu ya, dari kalau background saya di SMA, saya SMA sini, SMA 2 Mataram. Ambil jurusan biologi malah. Ya. Agak nggak nyambung nih. Ambil jurusan biologi dan sempat nganggur 1 tahun. Nah, di sela-sela saya nganggur waktu itu sempat gabung sama teman-teman di kampung, karena banyak teman-teman kampung yang pergi ke Kute, tapi waktu itu belum euforia pariwisatanya belum wow gitu. Cuman banyak teman-teman yang ke sana, like Musep, ada sahabat saya namanya Bobby. Dia musisi juga. Kebetulan saya ikut-ikutan ke sana. Ya lihat-lihat bule apa segala macam. Akhirnya itu yang menginspirasikan untuk kayaknya saya harus terjun ke dunia pariwisata ini, kan begitu. Bobby yang nyemplungin ya. Soalnya dia musisi waktu itu sampai sekarang beliaunya musisi. Berarti memang secara akademisi Risman memang tidak mengambil itu di pariwisata. Tidak, artinya itu saya karena kan ngomong lingkungan aja. Lingkungan. Setelah nganggur Risman 1 tahun, saya merasa terinspirasi oleh dunia pariwisata. Yang gemerlapnya, yang apa namanya, freestyle-nya. Akhirnya saya kuliah di pariwisata. Karena terinspirasi. Nah, ini dia nih. Di mana? Di sini kuliahnya? Saya kuliah di Bali. Di Bali ya. Di Renon, di P4B-nya. Pusat Pendidikan Perhotelan Pariwisata Bali. Berarti sempat stay di Bali berapa lama? Kalau stay kan biasanya gitu, ada yang kuliah akhirnya keterusan berapa lama gitu. Semenjak kuliah juga 3 bulan waktu itu. Setelah kuliah sempat training di Renon. Cuman tahun itu tahun krisis, memang tahun 1998 ya. Krisis moneter. Saya dipulangkan. Sempat sih masuk di Novotel tahun 98. Cuman training gitu. Habis training balik lagi freelance lah di luar, nganggur sambil Berarti mulai fokus tuh di 2008 tadi ya. Apa pemikiran Risman tentang sebenarnya gini, ketika lawan bicara ataupun teman kita berinteraksi itu akhirnya sampai kepada memberikan respon yang sangat baik terhadap kita, kan ada satu frekuensi yang sama yang Risman berikan ke teman ataupun lawan bicara gitu. Nah, sampai kepada akhirnya si Miguel Oliveira ini
sempat mengatakan mendedikasikan itu tadi kemenangannya kepada Risman. Itu berarti ada sesuatu yang sangat dirasa nyaman. Itu faktor apa, Risman? Mungkin karena semua sih teman-teman tulus setiap perbuatan yang didasari atau diawali dengan hati. Ya. Itu keyakinan saya pribadi nih ya. Oh ya, Pasti akan berakhir dengan baik. baik ya. Dan itu saya yakin sekali. Ya, ini Karena ini berulang-ulang, berpuluh-puluh tahun kita jalani. betul. Dan memang kita dituntut di agama juga, kita dituntut untuk Betul. berbuat baik. Di tempat kerja apalagi. Betul. Betul. Ya, berarti intinya adalah apapun yang kita lakukan ketika dilandasi dengan pikiran baik akan terjadi kebaikan ya. Betul sekali. Nah, itu saya capture itu Risman. Pemikiran itu bahwa betapa perkembangan dunia belakangan ini adalah dengan fenomena banyak hal-hal yang saya berpikir betapa pentingnya kita juga terus menyuarakan tentang kebaikan kepada siapapun gitu. Artinya itu sebagai satu contoh kalau menurut saya bahwa yang dilakukan Risman dan akhirnya berimpact kepada banyak orang gitu, atau bahkan satu pulau ini merasakan impactnya ketika ada pemberitaan tentang betapa si Miguel ini mendedikasikan kemenangannya kepada Risman. Itu kan satu kebaikan menurut saya. Ya, alhamdulillah. Itu mungkin saya bilang anugerah juga, alhamdulillah gitu ya. Cuman seperti yang saya katakan tadi dari awal, teman-teman dari Sabang sampai Merauke, kita ini sebenarnya satu. Betul. Yang memiliki kearifan lokal dan cara memberikan servis ke tamu. Kita ini satu. Kita satu untuk semua. Cuman teman-teman masih belum dapat momentum saja. Ya, Tinggal tunggu momentumnya saja. ya. Mungkin tidak lewat event GP ini. Ada banyak event-event, ada banyak hal-hal baik yang pemerintah Indonesia umumnya ya, negara kita ini akan memberikan ruang untuk pelaku hotelier, terus pelaku wisata yang lainnya juga. Ya. Nah, saya yakin teman-teman akan dapat Momentumnya ya. momentumnya. Hanya tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal mesti lebih bersabar lagi. Ya, kan unity in diversity kan. Betul. Bhinneka Itu Tunggal dia. Ika. Itu Ya, dia. itu dia. Ya, harus unite kita. Nah, Risman. ya. Kemarin sempat saya lihat di sosial media teman saya itu si Bobby itu Risman dapat gitar, diberikan gitar oleh Pak Gup itu. Oh ya. Itu gimana ceritanya itu? Alhamdulillah, mungkin kebetulan beliau ada acara sosialisasinya beliau yang waktu itu ada warga Kute, Dusun Mong, dilanda banjir kalau tidak salah ya. Oke. Ya waktu dan beliau sempatkan waktu ke sana. Nah pas baliknya protokolnya beliau sempat kontak saya. Oke. Dan langsung saya forward ke Bobby waktu itu. Oke. Bobby ada di rumah. Iya. Ya biar berhubungan langsung sama beliaunya kan. Akhirnya minta Sherlock dikirimin langsung nyampe ke rumah. Ke rumah. Pak Gup. Oke. Ya ekspektasi yang berlebihan, mungkin saya luar biasa terkejut dan bangganya punya pemimpin seperti Dr. Zul ya, yang sudah menyempatkan waktunya ke rumah gitu, memberikan merchandise, gift or something like gitar, life jacket, topi juga ada, sepatu juga banyak, dan beliau sangat menyupport kami yang ada di
hotelier Oke. di dunia pariwisata. Ya. Artinya itu satu hal yang mungkin di luar dugaannya Risman ya. Benar, Bahwa beliau akan hadir langsung benar. nyamperin ke rumah Risman Iya, tuh. iya, iya. Ya, satu hal yang mungkin patut juga menjadi contoh buat yang lain. Semoga ya. Ya. Semoga yang lain melihat kebesaran hatinya Bang Zul ya, yang dengan humble-nya Ya. memberikan apresiasi kepada masyarakatnya. Ya. Dan semoga Bang Zul juga ini berlaku bukan untuk saya pribadi, mungkin ke teman-teman atau masyarakatnya Bang Zul yang lain juga. Ya, karena kalau ketika berbicara tentang masyarakat kan banyak sekali Banyak elemen. sekali itu dia. Layer. Masyarakat yang punya talent, Iya, artinya yang punya layernya kontribusi untuk daerahnya Daerah. masing-masing kan banyak. NTB ini kan di Pulau Sumbawa juga banyak, Iya, betul. lebih-lebih di sana kan daerah industri ya, akan dibuat daerah industri di sana. Mungkin beliau akan lebih konsen di sana untuk saat ini. Ya. Tentang rencana kan ada satu informasi yang saya dapat bahwa Risman rencananya diundang oleh Bapak Sandiaga Uno ke Surabaya kalau nggak salah dalam Sudah pernah ke sana. Oke. Kemarin waktu tanggal, cuman beliaunya nggak sempat hadir karena ada acara khusus, mungkin acara yang lebih penting. Sepertinya beliau ke Batam atau untuk itu memberikan bantuan kepada masyarakat di sana. Ya, tugasnya Tugasnya beliau lah ya. Tapi ada deputi Kemenparekrabnya Pak Stefanus, Pak Vincent. Oke. Pak Vincent. Itu yang ini ya. Ya, yang tapi lewat nge-zoom aja. Oke. Sambutannya beliau, dia mengatakan ya terima kasih atas kehadirannya Risman, dan sempat ada saya kutip ucapan yang keluar dari beliau yang cukup membangun. Beliau mengatakan if you give peanut you get monkey. Itu luar biasa. Langsung saya membalasnya. Saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan, tapi kami sebagai hotelier, kami selalu berbuat if we give smile we get profit. Ya, betul. Kita harus tetap smile ya. Ya, karena smile adalah kunci ya. Betul. Keys to communicate. Ya. Keys to get success. Gimana orang mau bisa berkomunikasi sama kita kalau ekspresi kita tidak menampilkan sesuatu seperti yang Bang Bobby biasanya nyampein, gimmick kita harus dapat. Itu sebenarnya menginspirasi sekali. Benar. Dan terbukti kan? Iya. Kemarin si Miguel sampai sebegitunya tuh, itu udah. Iya. Itu salah satu bukti bahwa itu bukti udah. Kalau kita sebagai warga Indonesia ya, umumnya saya yakin kita semua bisa. Iya. Yakin. Iya. Yang penting didasari itu tadi lah. Iya. Ya, jadi tanpa sesuatu yang terkesannya dipaksa. Kalau itu saya lihat kan kalau Risman dia natural. Yang Si dia mana? tuh natural, senyum tuh seperti iya udah senyum aja gitu, nggak perlu dipaksa senyumnya gitu. Iya, karena senyum itu kan ibadah. Betul. Itu kan juga perlu terus diberikan pemahaman itu kepada teman-teman yang lain. Karena senyum memang banyak sekali manfaatnya. Banyak manfaatnya. Asal jangan senyum-senyum sendiri tanpa sebab itu. Benar yang baik. Ya. Nah, kalau untuk setelah pasca MotoGP ini, kondisi kita di katakanlah kalau lebih spesifik lagi, lebih mengerucut lagi di Novotel gimana tamunya pasca MotoGP? Tamu tetap
adalah tidak sepi di okupansi yang tidak begitu rendah ya, 30-35 okupansi lah. Oke. Daily okupansinya gitu. Oh ya, tapi itu cukup bagus lah ya. Cukup bagus ya. Mungkin ini pengaruh penyekatan PPKM juga tidak ada. Betul. Itu mungkin yang bikin karena ada kelonggaran dari pemerintah juga, pembatasan itu tidak dibatasi memang. Oke. Ya, terus karantina pun juga tidak ditiadakan. Ya, itu mungkin yang membuat apa namanya, para wisatawan, kalau Wisman kan masih belum, wisatawan domestik aja yang dari luar daerah seperti Jakarta, Jawa, di Medan juga banyak yang itu. Sumatera. Kalau sepengetahuan Risman, wisatawan domestik yang datang nih, apa yang paling mereka cari di Lombok ini? Ada dua itu kan, ada dua kriteria tamu itu datang ke tempat wisata ya. Ada dua. Pertama, ini secara globalnya aja ada dua. Pertama, tamu itu datang sebagai individual traveling gitu. Oke. Ya, yang individual traveling ini banyak itu apa namanya? Banyak tujuan, banyak destinasi yang ada di kepalanya ya. Perkara dia akan stay untuk holiday, bisa saja di tempat holidaynya dia change opinion ya. Berubah, mungkin dia harus datang ke sini untuk nginvest dengan melihat situasi. Ada juga yang di sana memang pure untuk holiday, enjoy aja. Itu yang individual traveling. Tapi kalau yang group traveling, yang ada istilahnya grup, itu yang biasanya datang, itu yang di handle sama agen-agen biasanya, yang pakai 1 bus 2 bus. Itu yang sudah ada paketannya memang. Yang dari awalnya dia berangkat dari asalnya, contoh misalkan dari Surabaya, datang ke Lombok dengan 2 grup, datang ke Lombok holiday lah, cari destinasi karena sudah ada tour guide-nya ya. Tapi ketika anggota dari grup itu ada yang turun ke lapangan, beli segala macam, itu namanya dapat momentum lah. Ketemu sama orang Lombok, dapat ngobrol. Itu akan jadi apa namanya? Yang akan membuatnya balik lagi atau lebih berkesan lagi di tempat kami gitu, di Lombok gitu. Berarti ada satu elemen yang membuat mereka terkesan adalah culture ya. Budaya, betul sekali. Nah, saya tertarik tadi dengan apa yang diutarakan sama Risman, bahwa di satu kategori individual traveling tadi ada konteks bahwa ada kemungkinan si wisatawan yang datang ke sini untuk berinvestasi. Itu menarik gitu, satu statement, bukan statement, apa yang diutarakan oleh Risman tentang itu kan berdasarkan ini kan pengalaman Risman berinteraksi sama tamu kan. Benar. Bahwa ada juga ternyata kemungkinan seperti itu, bahwa si wisatawan ini ingin berinvestasi di sini. Iya kan, karena prospeknya cukup bagus nih kalau bicara tentang prospek kedepannya untuk Lombok. Investasi. Karena kan bicara tentang investor, ada di pemikiran seorang investor kan klasifikasinya beda-beda. Kalau kita ngomong investor, biasanya mereka akan melihat rencana 10 tahun ke depan ini apa yang dimiliki, yang disiapkan oleh pemerintah setempat terhadap investment gitu. Iya kan? Iya. Nah, itu Risman ketemu orang-orang yang seperti itu yang menyatakan bahwa wah, ini tertarik nih untuk invest di Lombok gitu. Sering ketemu yang karena di sana kan karena berbagai macam, bukan tamu lokal saja, tamu bule mancanegara juga banyak yang
datang ke sini awalnya mau liburan, tapi ada juga yang dari negaranya memang sudah mau ke sini untuk nginvest karena dia dapat berita atau dapat karena sebelumnya 2-3 tahun yang lalu pernah ke Lombok gitu. Next khusus datang ke Lombok untuk nginvest ya banyak ya. Itu sudah sering kita temukan. Iya. Itu ada diantaranya mungkin perusahaan company yang besar atau apa yang Risman pernah ketemu orang-orang yang di bawah company gede gitu. Yang pernah kalau secara Risman langsung ketemu. yang langsung saya yang tangani belum ada. Cuman saya lihat teman-teman di luar sana gitu. Yang di luar area hotel gitu kayak di Kuta area itu kan banyak guide-guide. Teman-teman guide, teman-teman yang sudah memang senior guide di sana sukses sama itu properti juga dengan bule dengan meskipun tamu dari domestik juga yang dari Jakarta itu juga banyak yang dari luar daerah ya dari Medan. Berarti banyak udah cukup banyak sudah cukup banyak di Kuta ya. Kuta ya. Investor masuk ya. Sudah banyak. Oke. Artinya dengan kalau kita kan berpikirnya sederhananya begini, ketika investor akhirnya banyak yang menginvestasikan dananya di Lombok, akhirnya membangun sesuatu itu kan bakalan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi untuk penduduk setempat lah katakan. Itu kan impactnya akan bagus sekali. Kita skip itu terus. Sebelum ending, sebelum close, kira-kira apa pesan dari Risman atau pemikiran Risman dalam konteks dunia pariwisata? Ada nggak harapan ataupun pesan atau apapun itu? Kalau pesan, saya cuman berharap dan menghimbau kepada rekan-rekan yang ada di dunia pariwisata, di dunia hotelier khususnya, agar tetap komitmen dengan komitmen dengan pekerjaan yang memang kita ini dituntut untuk memberikan servis yang bagus ke semua tamu, dengan tidak with not another reason, dengan tidak ada alasan sesuatu alasan yang tanda kutip ya. Karena saya yakin dengan ketulusan, dengan kita bekerja melalui dari hati, kita akan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang kita niatkan itu saja. Dan semoga dunia pariwisata semakin jaya, semakin maju di negeri kita ini, di Indonesia, karena Indonesia sudah mendunia. Mantap sekali. Artinya bahwa satu kesimpulan akhir dari saya bahwa dari hasil perbincangan dengan Risman cukup panjang, cukup banyak yang sudah disampaikan oleh Risman dan terjawab sudah cukup banyak pertanyaan di kepala saya. Bahwa apapun itu, apapun bidang Anda, apapun yang teman-teman lakukan saat ini, yang teman-teman menjadi fokus keseharian, apapun itu lakukan itu dengan tulus, ikhlas. Masalah rezeki itu ada di tangan Tuhan. Kita hanya menjalani saja di hidup ini, dan ketika kita memberikan ataupun berinteraksi dengan siapapun yang akan datang ke Lombok, lakukan itu dengan niat yang tulus tanpa ada second agenda. Jadi kita menservis siapapun yang datang ke Lombok dalam konteks dunia pariwisata, agar membuat pariwisata kita semakin maju dan jaya ke depan. Terima kasih sekali lagi untuk Risman sudah menyempatkan hadir di Omah Dipa. Dengan senang hati juga. Podcast ini akan menjadi manfaat untuk kita bersama. Amin. Terima kasih Risman. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya.